Aduh, anaknya cuma mau makan beberapa jenis makanan aja. Apakah ini termasuk picky eater? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal picky eater atau anak yang pilih-pilih makanan. Nah, sebenarnya neofobia atau rasa takut atau rasa ragu untuk mencoba makanan yang baru itu wajar terjadi pada anak-anak. Ini memang merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menghindari supaya anak ini nanti nggak asal makan makanan yang mungkin itu beracun atau bisa menimbulkan masalah kesehatan pada dirinya. Nah, biasanya anak itu dikatakan dia picky eater itu kalau misalnya yang pertama, dia hanya mau makan makanan dengan tekstur tertentu. Misalnya, dia cuma mau makan makanan yang teksturnya seperti bubur, padahal sekarang usianya udah 1 tahun. Kalau dikasih menu keluarga, dia nggak mau sama sekali. Atau dia cuma mau makan makanan tertentu, misalnya ayam doang, mie doang. Dan kalau misalnya anak tidak mau makan sama sekali. Nah, sebenarnya apa sih penyebab picky eater? Picky eater itu memang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kalau misalnya anaknya memang sensitif terhadap bau, rasa, dan tekstur suatu makanan. Biasanya kalau anak-anak sensitif itu dia ketika mencium sesuatu yang kayaknya tuh beda dengan biasanya, dia merasa nggak nyaman dan dia tidak mau untuk mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya anak kalian itu termasuk yang dia memang sensitif, maka usahakan untuk pelan-pelan mengenalkan makanan baru. Jadi kayak misalnya dijejerin atau dikasih pilihan dengan berbagai jenis makanan termasuk makanan yang dia sukai. Kemudian pelan-pelan cobalah makanan baru itu, nggak usah langsung banyak, kayak dikit-dikit aja. Karena memang bayi itu membutuhkan 10-15 kali pengenalan sampai dia akhirnya bisa menerima menu baru yang kita tawarkan. Yang kedua, karena memang anak itu hanya ingin makan makanan tertentu yang dia sukai, kayak misalnya cuma pengen makan brokoli doang, ayam doang, pasta doang gitu. Nah, solusinya ibu-ibu mungkin bisa memvariasikan bentuk makanannya, kayak misalnya dibikin finger food terus anaknya suruh megang sendiri. Biasanya finger foodnya ini makanan yang dia sukai dicampur makanan yang tidak disukai. Kan kalau finger food tuh kita bisa bikin yang kayak misalnya nasi kepal atau snack-snack yang memang dia campuran dari beberapa bahan gitu. Atau bisa juga ajak anak itu makan sendiri, jadi kayak dia juga dikasih sendok supaya dia bisa makan sendiri sambil kita juga nyuapin gitu. Intinya ya memang harus sabar sih kalau misalnya anaknya cuma suka makanan tertentu, tapi tetap kita harus coba makanan dengan jenis yang lain supaya kasanah rasanya itu semakin bervariasi. Bisa juga karena anak sudah terbiasa pada makanan ini, jadi ketika ditawarkan makanan yang baru dia nggak mau langsung menerima gitu, karena kayak ya udahlah yang ini aja udah enak, kenapa kakak harus mencoba makanan yang baru gitu. Nah, untuk yang ini mungkin ibu-ibu bisa mencampurkan menu baru atau jenis makanan baru itu di makanannya yang lama, atau bisa juga disenderin gitu sehingga nanti dia bisa kayak ngeliatin, ajak juga anaknya untuk coba diicipin dikit aja, dipegang dulu mungkin, dijilat dulu mungkin, atau kita juga bisa memberi contoh untuk mengkonsumsi makanan dengan jenis itu. Misalnya anaknya nggak mau ikan, nah kita contohin kita makan ikan, jadi anak tahu oh ternyata ikan enak juga soalnya mama makannya lahap, seperti itu. Ada juga anak yang nampaknya tidak mau makan, itu sebenarnya kayak karena dia itu kayak sibuk ingin segera melakukan hal yang lain. Ini biasanya ketika dulunya tidak diterapkan feeding rules, maksudnya biasanya makan sambil main, makan sambil nonton, makan sambil jalan-jalan, sehingga akhirnya si anak ini tidak betah untuk duduk diam lama di suatu tempat dan makan, sehingga kayak dia cuma pengen makan dikit aja udahlah terus langsung pengen main lagi, seperti itu. Jadi kesannya anak gak mau makan atau cuma mau makan sedikit karena dia buru-buru pengen melakukan hal yang lain. Nah, untuk ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuat durasi makan itu tidak terlalu lama. Kemudian kita bisa memperhatikan kualitas makanannya. Jadi mungkin kita bisa bikin makanan yang memang high protein, high kalori gitu ya. Sehingga kalaupun anak makan sedikit nutrisinya tetap bisa terpenuhi. Kemudian siapkan makan sebelum dia duduk. Jadi jangan anaknya didudukin dulu baru kita kasih makan, tapi makanannya disiapin dulu baru anaknya dipanggil suruh duduk. Jadi jangan sampai dia menunggu terlalu lama di meja makan. Nah, yang selanjutnya bisa juga anak tidak mau makan itu karena dia sedang sakit. Misalnya dia mengalami masalah pencernaan atau demam, ISK atau lagi lemas gitu ya. Nah, tentu saja kalau anak lagi sakit silakan periksa ke dokter anak terdekat. Lalu kalau misalnya anaknya picky eater banget, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang pertama adalah kita tetap berusaha untuk mencoba makanan baru ke anak.
Ingat, anak itu butuh waktu 10-15 kali untuk mencoba makan baru dia bisa menerima makanan baru. Jadi jangan menyerah, tetap coba-coba terus. Nah, ketika mencoba itu berikan dalam porsi yang kecil. Jadi jangan langsung porsi banyak, karena nanti anak juga akan males melihat porsi banyak. Kita juga biasanya jadi obsesi untuk langsung menghabiskan makanan dalam porsi banyak itu. Jadi cobalah dengan porsi yang kecil-kecil dulu, tapi mungkin sering gitu, sehingga anak nggak kerasa kalau dia makan menu baru. Ciptakan suasana yang menyenangkan saat makan, jadi jangan menghukum anak, jangan memaksa anak gitu, tapi ciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak juga bersemangat ketika makan. Berikan juga menu yang bervariasi, baik itu dari rasa, tekstur, maupun bentuk, sehingga anak itu nggak bosen makan itu terus, tetapi kita coba variasikan. Sesekali ajak juga anak untuk makan bersama, jadi dia bisa melihat contoh bahwa orang tuanya itu makan juga dalam lahap, bahwa yang makan itu juga bukan cuma dia sendiri, dan pastikan kita sebagai orang tua juga memberikan contoh makan yang seimbang. Jangan kita nyuruh anak kita makan sayur, makan buah, tapi kitanya sendiri nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Anak itu soalnya suka meniru, jadi dia akan meniru, orang papa aja nggak makan sayur, orang mama aja nggak makan buah, kenapa aku harus makan, kayak gitu. Itu tadi sekilas tentang picky eater dan bagaimana cara mengatasi beserta beberapa penyebabnya. Semoga cukup membantu. Gimana nih, anak kalian picky eater atau enggak? Biasanya kalau anak nggak mau makan, apa sih menu andalan kalian? Bisa cerita di kolom komentar, siapa tahu menginspirasi ibu yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!